Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Siran. Jadi pada proyek sosial ini kami mengangkat tema digitalisasi sistem mitigasi mandiri berbasis gotong royong 4.0. Jadi program ini berfokus pada upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana sekaligus mendukung SDGs poin 12 dan 13 melalui edukasi lingkungan dan mitigasi bencana. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Tisha Salsabila dengan NIM 102524.062. Saya Naira Ariela Ramadhani dengan NIM 102524.078. Jadi di sini di banyak daerah rawan bencana, banjir sering dianggap sebagai kejadian yang biasa terjadi setiap tahun. Akibatnya, muncul sikap pasrah dan kurangnya kesadaran untuk melakukan mitigasi sejak dini. Selain itu, semangat gotong royong umumnya baru muncul setelah bencananya terjadi. Melalui proyek ini, kami ingin mengubah pola pikir tersebut dengan menghadirkan sistem mitigasi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Proyek ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila ketiga. Sila kedua mengajarkan pentingnya mengutamakan keselamatan manusia melalui persiapan mitigasi yang terstruktur. Sementara itu, sila ketiga diwujudkan melalui semangat gotong royong warga dalam menghadapi resiko bencana secara bersama-sama, bukan secara individu. Untuk merealisasikan program ini, kami menerapkan pendekatan teknik industri melalui kegiatan pembersihan drainase dan pemilahan sampah bersama warga. Selain itu, kami merancang jalur evakuasi yang dilengkapi papan petunjuk dan QR code yang terhubung langsung ke peta digital sehingga informasi evakuasi dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Oke, jadi sekarang masuk ke implementasi program dan keberlanjutan. Jadi ini merupakan eksekusi yang di bagian paling seru karena kita langsung eksekusi di lapangan. Jadi kami ini nggak cuma kasih contoh teori aja, tapi kita juga langsung turun buat sosialisasi ke teman-teman Karang Taruna dan sekitar warga, juga perwakilan warga di sana. Jadi kami menggunakan pendekatan yang namanya FMEA. Jadi kita membuat versi yang lebih simpelnya lagi menggunakan infografis. Jadi kita bukan hanya menggunakan teori tapi juga menggunakan infografis. Lalu untuk keberlanjutannya kita membuat papan petunjuk arah dan QR code yang sudah kami pasang di balai RW sekitar. Jadi itu bukan cuma hiasan semata, tapi kita juga bisa pakai dan warga sekitar pun juga bisa pakai untuk kebutuhan mereka dalam jangka panjang. Jadi bahkan setelah proyek ini kami selesai di sana, mereka juga masih tetap bisa menggunakan apa yang sudah kita pasang di sana. Lalu selanjutnya di sini ada rencana testimoni dan analisis media massa. Nah, biar kita tahu seberapa efektif langkah yang sudah kita ambil, jadi kita sudah siapkan rencana untuk ngobrol santai atau wawancara singkat sama ketua RT atau RW setempat. Jadi kita langsung dengerin gimana sih dampak edukasi yang sudah kita buat ini untuk mereka di sana. Jadi selain itu kami juga penasaran juga sama respon dari teman-teman di luar sana seperti netizen untuk di media sosial. Jadi kami bakal upload setelah ini terupload. Jadi kita bakal pantau gimana reaksi mereka setelah melihat video proyek kita ini. Jadi intinya kita ingin melihat sejauh mana tingkat kesadaran atau awareness orang-orang ini tentang betapa pentingnya mitigasi bencana dari sekarang. Lalu yang terakhir ada kesimpulan proyek sosial. Jadi sebagai penutup, di sini ada beberapa poin penting yang digarisbawahi, ada 3. Jadi yang pertama ini kami senang sekali karena krisis mentalitas yang tadinya pasrah sama bencana, nah mereka nih pelan-pelan mulai bergeser ke arah yang lebih positif berkat edukasi kemanusiaan. Lalu yang kedua ada budaya gotong royong. Jadi kita nih sekarang sudah naik kelas, jadi nggak cuma gerak pas musibah aja, tapi warga nih udah kompak mulai dari tahap pencegahan dengan panduan SOP dan jalur evakuasi yang sudah jelas. Lalu yang terakhir
Lalu yang terakhir ada keilmuan teknik industri. Jadi kami juga bisa ikut berkontribusi langsung pada target SDGs ke-13 dalam menciptakan komunitas yang lebih tangguh dan siap siaga dalam menghadapi perubahan iklim. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.